Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mustika Dulistiani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya ingin memenuhi tugas ilmu sastra dengan mempresentasikan bab 3 strukturalisme. Sebelum kita masuk ke bagian isi, kita harus tahu dulu pengertian dari strukturalisme. Strukturalisme itu merupakan suatu pandangan filosofis terhadap objek, realitas. Ide dasar strukturalisme adalah penolakannya terhadap teori mimetik, ekspresi, dan historis yang sebelumnya telah memperoleh tempatnya dalam suatu karya sastra. A. Strukturalisme Moore. Beberapa pendapat muncul untuk menjelaskan pengertian strukturalisme. Berikut beberapa pendapat di antaranya. Yang pertama adalah strukturalisme pada dasar merupakan suatu berpikir tentang dunia yang terutama berhubungan dengan tanggapan dan deskripsi struktur-struktur. Yang kedua itu dari Sutrisno mengatakan bahwa strukturalisme adalah aliran pemikiran yang mencari struktur dalam dari realitas yang tampak kacau dan beraneka ragam. 3. Claudia Levi-Strauss mengatakan bahwa strukturalisme merupakan suatu cara mencari realitas dalam suatu hal-hal, benda-benda yang saling berjalin antara sesama atau saling berhubungan antara satu sama lain. 4. Strukturalisme menyingkap atau melukiskan struktur inti dari suatu objek, kaitan timbal balik antar unsur setiap tingkat. Yang kelima dari Hudarat dan Suraso, itu mempunyai struktur apabila ia membentuk suatu kesatuan yang utuh, bukan merupakan jumlah dari bagian-bagian semata. 6. Hudarat strukturalisme tertutup atau otonom. 7. Menurut Rere Welek dan Austin Warren 1990 merupakan analisis intrinsik karya sastra. 8. Menurut Abrams, pendekatan strukturalisme sejajar dan dengan pendekatan objek. Menurut Merembrandt memberikan 3 pengertian dasar sebagai berikut. A. Saling berhubungan dengan unsur-unsur dalam sebuah karya. B. Suatu abstrak yang menyatukan hal-hal yang berbeda, biasanya bertujuan untuk mendapatkan suatu hukum universal. C. Suatu yang tidak mengenal sejarah. Struktur murni menurut Edward Swara sebagai berikut. Yang pertama itu adalah struktur yang dibangun harus mampu menggambarkan teori yang handal. Struktur prosa terdiri atas bangunan antara unsur tema, plot, setting, penokohan sudut pandang, dan gaya bahasa. Sedangkan struktur drama terdiri dari plot, tokoh, dialog, latar, konflik, dan sebagainya. Yang kedua adalah peneliti melakukan pembaca secara cermat, mencatat unsur struktur dalam bacaan itu. Yang ketiga, unsur tema. Tema adalah jiwa karya sastra yang mengalir ke dalam setiap unsur. 4. Setelah analisis tema, baru analisis unsur-unsur lain sebagaimana dikemukakan teori struktur yang digunakan. 5. Yang harus diingat, semua penafsiran unsur-unsur harus dihubungkan dengan unsur-unsur lain. Yang keenam, penafsiran harus dilakukan dalam kesadaran penuh akan pentingnya keterlibatan antar unsur. B. Teori formalisme. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, pultikan, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Metode yang digunakan itu adalah metode formal. Metode formal menjalankan fungsi dengan cara mengkonstruksi teks melalui pemaksimalan konsep fungsi. Menurut Ratna, kelahiran formalisme secara historis dipicu oleh paling sedikitnya 3 faktor sebagai berikut. Faktor yang pertama itu adalah faktor lahir sebagai akibat penolakan terhadap paradigma positivisme abad ke-19. Yang kedua itu adalah kecenderungan yang terjadi dalam ilmu humaniora. Ketiga adalah penolakan terhadap pendekatan tradisional. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah yang
Studi ilmiah tentang sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, kultikan, asosiasi, opsi, dan sebagainya. Berikut dijelaskan keempat konsep formalisme. 1. Hakikat kesastraan merupakan ciri umum formalis. 2. Fabula merupakan konsep formalis yang paling terkenal. 3. Otomatisasi adalah pemakaian bahasa yang sudah biasa otomatis. 4. Defamiliarasi atau persaingan membuat yang sudah biasa menjadi yang luar biasa, menjadi baru, menjadi aneh, dan menyimpang. C. Semiotik. Jenis-jenis semiotik antara lain semiotik analitik merupakan semiotik yang menganalisis benda, B. Semiotik deskriptif, itu adalah semiotik yang memperhatikan sistem tanda. C. Semiotik fauna zoosemiotik merupakan semiotik yang khusus memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Semiotik kultural, itu bagian D. Semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang ada di masyarakat. E. Semiotik naratif adalah sistem tanda dalam narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan. F. Semiotik natural khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. G. Semiotik normatif merupakan sistem tanda yang dibuat oleh manusia berwujud norma-norma. H. Semiotik sosial khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang. I. Semiotik struktural adalah khusus menelaah sistem tanda yang dimanfaatkan melalui struktur bahasa. Uraian kode-kode tersebut dijelaskan dalam Prodopo sebagai berikut. A. Kode hermeneutik, yaitu artikulasi sebagai cara, pertanyaan, teka-teki, respon, enigma, penanggulangan, jawaban, akhirnya menuju pada jawaban. B. Kode sematik, yaitu kode yang mengandung konotasi pada level penanda. C. Kode simbolik, yaitu kode yang berkaitan dengan visionalis, ateis, kemenduaan, pertentangan dua unsur. D. Kode narasi atau proetik, yaitu kode yang mengandung cerita, urutan, atau narasi, antinarasio. E. Kode kebudayaan atau kultural, yaitu suara-suara yang bersifat kolektif, anonim, bawah sadar, mitos, kebijaksanaan, pengetahuan, sejarah, moral, psikologi, sastra, dan legenda. Langkah kerja penelitian semiotik terdiri atas dua model pembacaan atau disebut juga dengan dua tingkat analisis semiotis sebagai berikut. 1. Analisis semiotik tingkat pertama. 2. Analisis semiotik tingkat kedua. D. Strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik itu merupakan suatu pendekatan dalam paradigma sosiologi sastra, tetapi dalam karangan sejarah strukturalisme, teori ini dikemukakan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan strukturalisme kemudian. Strukturalisme genetik memiliki ciri-ciri. Pertama adalah perhatiannya terhadap keutuhan dan totalitas. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.